Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, bulan Rabiul Awal atau yang sering disebut bulan Maulud adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh umat muslim yang ada di seluruh penjuru dunia. Karena pada bulan Rabiul Awal inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini. Tepatnya pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Bukan hanya mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi dalam bulan Rabiul Awal ini ada beberapa peristiwa dan keutamaan yang perlu Anda ketahui. Di antaranya ialah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, dan pada waktu itu juga pertama kalinya Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Madinah dengan nama Masjid Quba, yang tepatnya dibangun pada tanggal 8 Rabiul Awal, yakni 23 September 622 Masehi, serta pertama kalinya digelar adanya sholat Jumat, dan beliau juga wafat pada bulan tersebut. Penamaan bulan Rabiul Awal ini jauh sebelum masa Rasulullah. Konon yang pertama kali memberikan nama Rabiul Awal adalah buyut kelima dari Rasulullah SAW, yaitu Kilab bin Murrah. Ada beberapa cerita yang menjelaskan bahwa mengapa disebut sebagai Rabi. Dinamakan Rabi karena pada bulan itu orang-orang Arab sudah mulai berperang kembali dan sedang memuncak, sehingga kata Rabi mengilustrasikan perang sedang mulai subur dan sudah mulai banyak korban yang berjatuhan. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa bulan Rabiul Awal menggambarkan dari kondisi alam, seperti kondisi di mana tanaman sedang sangat subur dan banyak berbuah, dan juga padang rumput yang mulai menghijau. Masyarakat Arab membagi Rabi juga menjadi dua macam. Pertama adalah Rabiul Syuhur, yang artinya bulan musim semi, yaitu bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Ada juga Rabiul Azminah, yaitu masa-masa musim semi, di mana musim semi oleh masyarakat Arab dibagi menjadi 6, yaitu Kharif yang artinya gugur, Syita yang artinya dingin, Sofi yang artinya panas, dan Qais yang artinya puncak panas. Penanaman inilah yang sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Rabiul Awal ini banyak keutamaan-keutamaan yang perlu kita ketahui dan dapat kita jadikan sebagai pelajaran dan penambah jadwal amalan ibadah kita. Berikut ini adalah 9 keutamaan bulan Rabiul Awal. Yang pertama ialah bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Pada bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah bagi umat muslim, khususnya pada hari Senin bulan Rabiul Awal yang bertepatan pada tahun Gajah, di mana telah lahir pemimpin seluruh umat muslim yang menjadi rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Dialah Rasulullah Muhammad SAW, seorang yang sangat menyayangi umatnya hingga di akhir hayatnya pun mengucapkan ummati, ummati, yang artinya umatku, umatku. Dialah satu-satunya yang dapat memberi syafaat kepada manusia di hari yang sangat berat itu. Dialah yang bersujud kepada Allah untuk umatnya dan berkata, "Ana laha, ana laha," sehingga Allah pun berfirman, "Ya Muhammadu, irfa' ra'saka isfa' tusyaffa." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua ialah bulan wafatnya Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal sangat dimuliakan dikarenakan adanya peristiwa yang sangat penting, yaitu orang yang sangat mulia yang sudah dilahirkan ke dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil baginda Rasulullah SAW di dunia ini, atau bisa disebut sebagai bulan wafatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah bulan yang disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Di bulan ini, seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, karena di bulan yang mulia ini telah tampak kebaikan yang merata kepada seluruh alam. Telah tampak pula kebahagiaan orang-orang yang paling bahagia dengan terbitnya bulan penerang bumi, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Dengan lahirnya Rasulullah di bulan ini, dikenanglah bulan Rabiul Awal sebagai hari yang paling penting bagi umat Islam. Oleh karena itu,
Bulan ini dijadikan sebagai hari berkumpulnya umat Islam untuk mendengarkan kisah kelahiran Rasulullah yang sangat mulia, agar mereka memperoleh barokah dan keutamaan. Yang keempat ialah bulan yang memiliki banyak berkah. Bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan yang paling banyak dimanfaatkan oleh umat muslim, karena sebagai sarana sekaligus berkumpulnya sesama umat muslim di masjid atau majelis-majelis dan beberapa tempat lainnya yang dimuliakan oleh Allah. Hal ini bertujuan untuk menanam, memupuk, dan lebih menumbuhkan rasa cinta atau mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Yang kelima ialah bulan sebagai ungkapan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal menjadi bulan di mana bulan untuk mengungkapkan akan kecintaan kita dan kegembiraan dengan adanya Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya orang muslim saja yang mendapatkan kegembiraan itu. Orang kafir sekaligus akan mendapatkan manfaat dengan kegembiraan tersebut. Dalam hadis diterangkan, saat Suwaibah, yakni budak perempuan dari Abu Lahab, yang menyampaikan kabar gembira mengenai kelahiran bayi yang sangat mulia, dan Abu Lahab segera memerdekakan Suwaibah sebagai bentuk dari wujud tanda cinta dan kasih. Karena kegembiraannya tersebut, pada hari kiamat kelak, siksa atas dirinya akan diringankan pada setiap hari Senin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam ialah bulan untuk meneguhkan kecintaan pada Rasulullah SAW. Bulan ini juga menjadi bulan untuk mengembalikan keteguhan cinta kita kepada Rasulullah. Bagi setiap orang mukmin, kecintaan pada Rasulullah adalah merupakan suatu kewajiban dan salah satu cara untuk meningkatkan sebuah keimanan dan takwa. Kecintaan pada Rasulullah juga harus melebihi segalanya, bahkan pada keluarga atau diri sendiri. Dalam hadis diterangkan, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh ialah bulan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh rahmat Allah, yakni berupa taman surga dan juga dibangkitkan bersama dengan para orang yang masuk ke dalam golongan siddiqin, orang yang sedang berjuang di agama Allah, yaitu orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang soleh. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara untuk memperingati maulid Nabi, kemudian menyediakan makanan, tempat, dan berbuat kebaikan untuk mereka, serta ia menjadi sebab untuk atas dibacakannya maulid Nabi, maka Allah akan membangkitkan dia bersama-sama orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan dia juga akan dimasukkan ke dalam surga Naim. Yang kedelapan ialah bulan untuk memuliakan dan membesarkan Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal menjadi hari kelahiran Rasulullah dan menjadi hari kebesaran bagi Islam, sehingga memiliki banyak arti keindahan tersendiri. Dalam riwayat Qatadah Al-Ansari, Rasulullah SAW ditanya mengenai puasa hari Senin, dan Rasulullah SAW bersabda, itulah hari dilahirkan aku padanya dan diturunkan kenabian ke atasku. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir ialah bulan untuk melakukan amal kebaikan. Bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan untuk melakukan banyak amal kebaikan seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab dengan memerdekakan Suwaibah, serta beberapa amal kebaikan yang bisa dilakukan antara lain ialah bersolawat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Demikianlah sekilas tentang keutamaan bulan Rabiul Awal yang perlu kita ketahui dan amalkan. Di bulan ini Rasulullah SAW dilahirkan. Akan tetapi, mungkin terlintas dalam pikiran kita sebuah pertanyaan, mengapa Rasulullah SAW tidak dilahirkan di bulan lain yang lebih barokah? Mengapa tidak dilahirkan di bulan lain seperti Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan dihiasi dengan Lailatul Qadar, atau di salah satu dari bulan-bulan haram lainnya seperti Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram atau Rajab, yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulan itu diciptakan langit dan juga bumi, atau di bulan Syaban, di mana di bulan itu terletak malam nisfu Syaban. Mengapa dilahirkan di hari Senin bulan Rabiul Awal? Lahirnya Rasulullah SAW di hari Senin bukanlah suatu kebetulan atau tanpa hikmah dan faedah tertentu. Akan tetapi, terdapat hikmah tersendiri yang jika seorang muslim meyakininya, niscaya akan menambah kecintaannya kepada beliau. Dan hikmah tersebut ialah, dalam hadis disebutkan, wa khalaqas syajara yaumal isnain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pepohonan di hari Senin.
Hadis ini merupakan peringatan yang sangat mulia bagi umat Islam, yaitu Allah menciptakan bahan makanan, rizki, buah-buahan, dan kebaikan-kebaikan yang dengan itu anak cucu Adam berkembang biak dan bertahan hidup serta membuat hatinya senang melihatnya, adalah agar mereka lega dan tenang untuk mendapatkan sesuatu yang membuatnya hidup sesuai dengan hikmah Allah. Maka dengan lahirnya Rasulullah di hari itu adalah sebagai keceriaan dan kebahagiaan untuk semua, dan tidak diragukan lagi bahwa hari Senin adalah hari yang penuh barokah, dan menjadi barokah karena kelahiran seorang Rasul yang mulia. Beliau telah ditanya tentang hari ini, kemudian menjawab, "Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan." Lahirnya Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal merupakan isyarat yang sangat jelas bagi orang yang cerdas dan mengerti tentang asal mula kalimat Robi, yaitu bahwa dalam kalimat tersebut terdapat makna optimis dan datangnya sang pembawa kabar gembira bagi umatnya. Syekh Abdurrahman As-Sokli mengatakan, setiap nama seorang mempunyai peran dan kehidupannya, baik dalam segi perorangan atau yang lain. Pada musim semi bumi mengeluarkan semua isinya dari berbagai nikmat-nikmat Allah serta rizki-rizkinya yang dimana terdapat kemaslahatan seorang hamba, dan dengan itu seorang hamba bisa bertahan hidup, serta disitulah kehidupan mereka berlangsung, sehingga terbelahlah biji-bijian serta berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang telah ditentukan di hari itu, sehingga orang yang memandangnya menjadi senang dan keadaannya lah yang memberikan kabar gembira akan kedatangan waktu masak dan memetiknya. Di sini terdapat isyarat yang sangat agung atas mulainya berbagai nikmat Allah. Maka kelahiran Nabi Muhammad SAW di bulan ini adalah sebagai isyarat yang sangat nyata dari Sang Pencipta agar kita mengagungkan dan memujinya karena ketinggian martabat dan derajat Rasulullah SAW, di mana beliau adalah sebagai pembawa kabar gembira bagi semua yang ada di alam semesta, serta rahmat bagi mereka dari berbagai kehancuran dan ketakutan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.